Shalom semuanya, dalam video kali ini saya akan menyampaikan haftorah yang saya terjemahkan dari tulisan Rebetsin Kanabraka dalam rebetsinKanabraka.blogspot.com. Haftorah Eikev diambil dari kitab Yesaya pasal 49 ayat 14 sampai pasal 51 ayat 3 dengan judul Hashem, dia dalam arti laki-laki atau dia dalam arti perempuan atau keduanya. Bagian pertama, rahmat ibu bawaan. Haftorah minggu ini adalah yang kedua dari seri 7 haftorot penghiburan. Anak-anak Israel menyatakan keprihatinan mereka bahwa Hashem telah meninggalkan mereka di pengasingan yang berliku. Hashem meyakinkan Israel bahwa tidak demikian halnya dengan membandingkan kasih dan belas kasihnya bagi umatnya dengan kasih seorang ibu bagi anak-anaknya. Dapatkah seorang melupakan anaknya yang masih menyusu sehingga dia tidak menyayangi anak kandungnya? Sekalipun mereka dapat melupakan, tetapi aku tidak akan melupakan engkau. Dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 15. Dalam perbandingan Hashem dengan ibu menyusui, rahmatnya pada orang-orang Yahudi bahkan lebih besar daripada rahmat seorang ibu pada anak-anaknya yang menyusu. Seorang ibu memiliki hubungan terdalam dengan bayinya yang menyusui, di mana ia diikat seperti tali pusar yang tidak terlihat. Tangisan bayinya sangat menarik hatinya, bahkan bisa membuat asinya mengalir. Saat bayinya lahir, seorang wanita muda langsung berubah dari remaja yang riang dan egois menjadi ibu yang penuh perhatian. Kebutuhan bayinya didahulukan dari semua kebutuhan pribadinya. Saat rahimnya mengembang dan terbuka untuk melahirkan, rahmat keibuannya juga terlahir. Inilah sebabnya mengapa kata Ibrani untuk rahim adalah rechem, memiliki akar yang sama dengan kata rahmat, rakamim. Bagian berikutnya, keluar selaras dengan belas kasihan ibu bawaan, akses Sekina yang memberi kehidupan Hashem. Sayangnya, ada kasus-kasus luar biasa di mana sang ibu tidak selaras dengan rahmat keibuan bawaannya. Seperti dalam kutipan di atas, Yesaya ini juga akan dilupakan. Dalam praktik penyembuhan spiritual saya telah menemukan banyak wanita dengan ibu-ibu kritis yang suka melecehkan dan mengendalikan, yang pasti telah melupakan belas kasih alami mereka untuk anak-anak mereka. Dibutuhkan banyak penyembuhan spiritual dan pekerjaan anak dalam memperbaiki kurangnya harga diri dan neurosis yang berasal dari kurangnya belas kasihan ibu. Tapi aku tidak akan melupakanmu, kata Hashem. Tidak peduli seberapa banyak pelecehan yang kita alami, kita masih dapat mengakses Shekinah yang memberi kehidupan Hashem di dalam diri kita dan muncul dari kegelapan. Hashem tidak akan pernah meninggalkan kita, baik pada tingkat individu maupun sebagai bangsa. Hashem akhirnya akan menebus dan menyembuhkan kita sepenuhnya, mengungkapkan Shekinah-Nya dalam setiap anak-anaknya, dan memulihkan umat pilihannya dengan aman ke tanah suci mereka. Bagian berikutnya, apakah Tuhan dia dalam arti perempuan atau dia dalam arti laki-laki? Banyak orang menyatakan kesulitan ketika saya memanggil Tuhan dia. Beberapa menyarankan agar saya menggunakan dia dalam arti laki-laki atau dia dalam arti perempuan. Saya menemukan ini terlalu berbelit-belit karena saya selalu berusaha untuk mengekspresikan ide dengan cara yang sesingkat mungkin. Kita semua tahu bahwa Tuhan melampaui perbandingan dengan bentuk manusia atau jenis kelamin. Meskipun Taurat dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan berada di luar wujud, ia menggunakan metafora antropomorfis seperti tangan Tuhan yang kuat, matanya yang waspada, dan lain-lain. Karena pikiran manusia tidak mampu memahami konsep-konsep yang semata-mata murni esoteris tanpa gambar-gambar konkret, demikian juga Sohar menggambarkan bagaimana persatuan Tuhan dinyatakan dalam energi pria dan wanita secara konsisten dengan kemanusiaan, diciptakan dalam gambarnya.
Jenis kelamin pria dan wanita adalah metafora yang hidup untuk dua cara bahwa Hashem membuat kehadirannya diketahui. Rebbetzin Zipporah Heller menulis dengan indah bagaimana Taurat menggunakan dia dalam arti laki-laki ketika menggambarkan eksternal, mengungkapkan intervensi ilahi sebanding dengan organ eksternal laki-laki. Dan dia dalam arti perempuan ketika menggambarkan percikan internal yang tersembunyi dari keilahian yang memberikan kehidupan bagi setiap ciptaan dan berkorespondensi ke alat kelamin feminin internal. Misalnya, ketika Tuhan berkomunikasi dengan memberikan kita Taurat, dan ketika Dia melakukan mujizat terbuka, jelas bahkan bagi mata yang paling sinis, seperti membelah Laut Merah, maka Tuhan disebut Dia atau yang suci, diberkatilah Dia. Di sisi lain, aspek feminin dari Tuhan, Shekinah menggambarkan cahaya yang meresap dari kehadiran batin Tuhan, tersembunyi di dalam diri kita masing-masing. Karena sifat internal dari aspek feminin Tuhan, Dia tidak dapat diekspresikan melalui sifat eksternal dari ucapan. Inilah sebabnya, meskipun Tuhan sama-sama maskulin dan feminin, saya menyebut Tuhan sebagai Dia dalam arti laki-laki, kecuali jika saya merujuk secara khusus pada Shekinah. Bagian berikutnya, Hashem ibu kami. Saya percaya bahwa citra Hashem sebagai ibu yang berbelas kasih dalam haftarah kita mencerminkan dimensi batin Taurat dan mitzvot yang terungkap selama era mesianik dan penebusan dari pengasingan yang dijelaskan oleh haftarah. Kita belajar dari Tanya bahwa selama waktu ini keterlibatan dalam Torah dan mitzvot akan melalui ajaran batin Torah dengan memenuhi mitzvot dengan pengabdian tertinggi, makna batin untuk mitzvot dan alasan tersembunyi mereka. Karena itu, sebagian besar rujukan kepada Tuhan selama proses penebusan diungkapkan dalam citra feminin, karena Shekinah kemudian akan muncul dari persembunyiannya dan akhirnya menembus seluruh dunia dengan pancarannya. Bagian berikutnya, membentuk batu karang Sarah. Haftarah kami memuncak dengan seruan untuk mengingat dari mana kami datang, dan batu karang tempat kami dipahat. Abraham dan Sarah, panutan lelaki dan perempuan kami, yang telah membentuk keberadaan orang-orang Yahudi. Lihatlah batu dari tempat kamu dipahat, dan ke lubang cekungan tempat kamu digali. Lihatlah Abraham leluhurmu dan Sarah yang melahirkanmu. Dalam kitab Yesaya pasal 51 ayat 1. Menurut Rashi, Abraham dibandingkan dengan batu yang menonjol keluar, sedangkan Sarah dibandingkan dengan cekungan dalam dari tempat kami dipahat. Sementara Abraham adalah bahan baku batu, Sarah membentuk batu dengan menghilangkan bagian yang tidak diinginkan. Dia memastikan bahwa Ismail akan dipindahkan dari Ishak untuk memungkinkan Shekinah terungkap sepenuhnya. Kami wanita melanjutkan pekerjaan Sarah dengan menghilangkan kenegatifan dan melindungi para lelaki dalam kehidupan kita dari pengaruh yang berbahaya. Kita meneruskan ukiran itu, sehingga inti batunya terungkap. Dengan cara ini, kami memenuhi pekerjaan kami sebagai wanita Yahudi, untuk memperbaiki dan menghilangkan apapun yang memisahkan Shekinah agar tidak sepenuhnya terungkap di dunia. Bagian terakhir, harapan setelah keputusasaan. Penghiburan dan harapan adalah topik utama haftarah kita. Bahkan, ketika semua tampak hilang, masih ada harapan untuk pembaruan. Rav Tzadok HaKohen dari Lublin menjelaskan bahwa Abraham dan Sarah adalah orang pertama yang mengungkapkan konsep tidak pernah menyerah pada apapun. Bangsa Yahudi muncul hanya setelah Hashem memberkati Sarah untuk mengandung seorang anak, ketika semua harapan hilang. Karena itu, esensi Yudaisme adalah memiliki emunah dan tidak pernah menyerah. Ben David tidak akan datang sampai semua orang menyerah pada penebusan. Bahkan setelah menyerah masih ada harapan. Sudah waktunya untuk percaya bahwa cahaya Shekinah akan bersinar di dunia
dan mengungkapkan kebenaran batin kepada semua orang. Sama seperti ibu yang penuh belas kasihan, tidak pernah menyerah untuk kelangsungan hidup fisik dan spiritual anak-anaknya. Demikian juga Hashem tidak akan pernah menyerah pada kita. Begitulah kata Hashem, "Lihatlah, aku akan mengangkat tanganku kepada bangsa-bangsa lain dan mendirikan panji-panjiku atas bangsa-bangsa. Mereka akan membawa anak-anak lelakimu dalam pelukan dan menggendong anak-anak perempuanmu di pundak mereka." Dalam kitab Yesaya pasal 49 ayat 22. Mari kita berpegang erat tanpa takut naik. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila konten ini memberkati Anda, silahkan like dan beritahu kami di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga klik tombol subscribe untuk mendapatkan pemberitahuan tentang video-video selanjutnya. Diberkati untuk memberkati. Shalom.